kecukupan. Ada kalanya kita harus meminta seseorang, ada kalanya kita harus menerima sesuatu yang orang lain berikan kepada kita pribadi. Malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bagaimana mereka memberi sesuatu, baik itu waktu ibadah, baik itu hidup mereka, lebih-lebih persembahan yang mereka berikan adalah sesuatu yang diberikan dengan tulus, ikhlas, tanpa paksaan atau dengan berat hati. Saya percaya teman-teman, kalau kita melakukan sesuatu dengan paksaan atau bukan dengan rasa ikhlas, bukan dengan rasa yang jujur dari diri kita, adalah merupakan pekerjaan yang berat untuk kita kerjakan. Contohnya, teman-teman lebih senang bagi adik-adik yang bersekolah, mana lebih senang disuruh belajar atau belajar sendiri? Belajar sendiri. Kenapa sih kalau disuruh ada sesuatu yang beda? Suasana hati kita yang membuat semuanya itu berbeda. Kembali ke hati. Kembali ke hati. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan. Bukan saya yang ngomong loh, firman. Jangan terpeling dulu gimana? Ya. Menurut kerelaan hatinya, bukan kerelaan mata, bukan kerelaan isi dompet, tetapi bagaimana hati kita rela untuk melakukan sesuatu. Tentu kita tidak senang melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Kita tidak senang disuruh-suruh. Kita tidak senang memberi sesuatu dengan unsur paksaan atau tidak dengan hati yang tulus. Begitu juga dengan ibadah kita malam hari ini. Seberapa yang banyak sih yang hadir karena tuntutan tata ibadah di sekolah? Mungkinkah kita ada di ruangan ini jika di sekolah tidak ada pemeriksaan laporan ibadah? Tetapi kalau kita melihat ini adalah ibadah sesuatu yang memberi kehidupan, sesuatu yang memberi perubahan dalam kehidupan kita, tanpa tuntutan, tanpa tugas di sekolah pun kita akan memberi diri, karena kita tahu kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kebaikan Tuhan dalam keluarga kita, kita telah nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit anak-anak di zaman sekarang bagaikan Tuhan itu bagaikan sebuah pilihan. Kalau saya putus akan datang. Tetapi sebenarnya hidup takut akan Tuhan itu adalah bagaikan nafas. Itu ibarat nafas kehidupan kita. Bisakah kita dari tubuh ini nafas itu dipisahkan? Tidak bisa. Kalau diikat bagaikan air dengan ikan. Seandainya ikan yang masih hidup kita keluarkan dari air, apakah ikan itu masih hidup? Tidak. Begitu juga sebenarnya kehidupan kita. Bagaikan satu batang tanaman, kita cabut dari tanah dan kita lepas dari tanah. Kira-kira apa yang akan terjadi? Mati. Sebenarnya kehidupan kita tanpa Tuhan adalah mati. Bagaikan ikan dengan air dan tumbuhan atau tanaman dengan tanah, itu tidak bisa dipisahkan. Bukan sama
Romeo dengan Juliet. Ya. Apa sih definisi memberi di sini? Mungkin konsep kita pada umumnya memberi itu adalah persembahan. Duit lagi, uang lagi. Saya tidak mau membatalkan teman-teman untuk bukan persembahan seperti terjemahan. Ya. Saya agak ngomong tentang persembahan adalah bukan karena besarnya kita beri, tetapi bagaimana hati kita tulus ikhlas sadar bahwa seharusnya itu kita lakukan dalam kehidupan kita. Realisasi di ruang sekolah Raul, buat kami lagi. Yakin orang selalu Raul menyadari. Dan 2.000 botol besar yang gede ya. Semoga tidak ada ya. Jadi bagaimana sikap kita memberi itu sebenarnya? Ya. Ada beberapa ciri seseorang dalam hal memberi. Saya minta tolong teman-teman analisis 2 orang. Andika sama yang di sampingnya siapa ini? Budi. Kita tolong diangkat aja itu. Lalu di depan. Ini saya ada tisu sama aku dengan Mbak. Sikap hati seseorang dalam memberi itu bagaikan beberapa benda yang ada di depan saya ini. Ada yang sikap hatinya seperti batu. Tentunya awet kata. Jadi kepala bantu sampai kerasa ini di mana berfakui lagi. Pendapatnya merasa diri paling benar, selalu melawan, tidak pernah nurut, menganggap orang lain rendah, merasa diri lebih pintar, lebih hebat dan semuanya. Ini ciri-ciri hayatnya seperti batu. Kalau dalam hal memberi, batu ini kalau terlalu dipaksa, dia akan mengeluarkan paling sedikit. Karena ada yang kafade kamu kalui, yang kakak-kakak. Karena kafade mono kalui. Tahu ada percikan api, Jadi paling ibarat percikan api itu yang keluar ketika dia memberi. Itu pun karena dia ditekan. Dia memberi sedikit. Kemudian yang kedua, ada yang sikap hatinya seperti anggap aja spon. Ya. Spon. Jadi dia akan memberi, tapi ketika dia diperas, ada yang sikap orang ketika baru mau memberi, mungkin ketika lagi sakit, ketika dalam kesulitan, ketika ada dalam pergumulan, sudah mendekati ujian baru cari Tuhan, sudah ada pelamaran baru cari Tuhan. Ada tekanan, diperas dulu baru no. Ada ciri-ciri yang seperti ini. Sebenarnya seperti apa sih yang Tuhan mau? Bagaikan kalau kita menitiskan air, bukan karena banyaknya, tetapi dengan tulus ikhlas, sedikit. Tapi dengan sukarela. Sepertinya itu sih yang Tuhan mau. Bukan karena besar nominalnya dulu, jangan.
persembahan seorang janda ketika memberikan persembahan nominalnya sangat tinggi. Orang-orang Farisi memberi persembahan dengan nominal yang sangat tinggi, tapi hati mereka salah. Orang-orang yang lain memberi persembahan karena membanggakan diri, kesombongan, harta yang melimpah. Tetapi seorang janda memberi itu adalah keseluruhan kehidupannya, karena dia tidak tahu setelah dia memberikan itu dia hidup ataupun tidak. Jadi sebenarnya teman-teman, ada keseluruhan itu bapak ibu Tuhan. Menurut Sefu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebuah kisah. Ada satu keluarga yang menjanjikan memberikan persembahan mereka ayam yang telah menetas oleh induknya. Telur yang dirangnya, difauku, ya, ada 5 telur. Tahu-tahunya yang menjadi anak cuma 2. Sebelum telur ini menetas menjadi anak ayam, keluarga ini berjanji akan memberikan persembahan mereka untuk Tuhan. Namun sayangnya yang menetas cuma 2 telur. Dia masih bingung mau kasih persembahan yang mana ya. 2 minggu, 3 minggu hingga 2 ayam ini tumbuh dewasa. Selang beberapa hari, ini terus kemana? Ya, nolak aku. Jadi kira benar. Minum mati sarua minum mati. Masih terbatas, masih hidup. Kemudian pengumunnya esok kalian. Yosun ini ada persembahan. Mulai gimana bakada, mulai mana sobat mati. Aku yang merusak dengan semangat dia lari. Mulai dia kemudian mana anak ayam Tuhan telah mati. Yunawala keputusan. Baru ini bego, sino, lumaki. Yung awak kan bisa lumaki. Punya jauh ni. Bagi kenapa gimana? Akal-akal. Ada orang yang seperti itu. Ini hanya perhitungan seksual. Ada orang yang perhitungan sekali. Bohong sana. Tidak Sebenarnya apa yang siap Tuhan mau adalah mari kita memberi apa yang kita berikan, kehidupan kita, waktu ibadah kita. Tetapi sesuai bahwa kita harus menghati-hati. Ada persembahan sesuatu yang hendak dunia pada. Bumi tunggal, pembagi sebahagia bahkan itu. Mui tabani itu, kalau dibahas bau lihatnya lewat chattingan, bertobat. Sebenarnya apa yang Tuhan mau? Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah dengan suka, dengan sukarela, dengan ikhlas, bukan karena paksaan.
waktu kepada Tuhan, baik itu jam-jam ibadah, baik itu pemberian sedikit dari berkat Tuhan yang kita terima. Lakukanlah dengan sukarela. Saya ada sedikit bahan pikiran teman-teman semua. Sebenarnya saya ada koin seribu. Adakah yang bisa mengubah berapa yang dimulai semua? 3.000. Bisakah nilai uang yang 3.000 berubah nominalnya menjadi jutaan bahkan miliar? Bisa. Tidak bisa. Bisa. Kalau bisa, digabungkan. Tak gabungkan namanya. ditambah 5, ini tetap 3. Bisa berubah nominalnya? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Yang katakan bisa? Ayo. Berarti tidak bisa? Bisa. Makanya. So, Ada yang mau tahu caranya? Boleh ke depan. kalau diundi ya, Gak ada. bisa ketemu sama ini. Sebenarnya bukan karena nominalnya ini. Yang sudah belajar pasti jadinya berapa nominalnya? Bukan cuma 1 juta. Kalau cuma 1 juta masih 6 nol. 3 miliar. 1 miliar. Kaya kan? Kaya. Pasti satu-satunya. Kanan siwa. Apa yang ingin saya katakan teman-teman di sini? Ya. Kalau kita cuma melihat nominalnya aja, kalau cuma melihat nominalnya aja, segala sesuatu kita lihat dengan kacamata uang, kebutuhan dan segala macam, itu akan membuat kita tertekan, susah untuk memberi, merasa kekurangan. Tapi kalau kita punya hati yang terbuka, luas, dan juga tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini, maka segala sesuatu itu akan menjadi mudah. Segala sesuatu akan menjadi mudah. Amsal pasal 11 ayat 24, tolong satu membacakan. 11 pasal 11 ayat 24. Ya. Saya mau tekan. RCC. Ada yang menyebabkan tetapi betapa kaya, ada yang menghemat secara luar biasa dan selalu berkekurangan. Secara akal sehat ya, ada peribahasa mengatakan hemat pangkal bertolak belakang dengan firman. Mungkin ada yang kita lihat kerjanya banting pulang, tidak ada siang, tidak ada malam, tapi hidupnya begitu terus. Ada orang-orang yang kelihatannya belajarnya santai, kemudian kerjanya juga santai, tapi sepertinya ada kemajuan, ada perkembangan. Kembali ke prinsip melakukan sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Hidup anak-anak Tuhan, hidup orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah kurang. Tuhan selalu sediakan. Amin. Tidak pernah kurang. Tuhan selalu
sediakan demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih